Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pengertian zakat dan perlakuan akuntansi terhadap zakat PSAK 109. Dengan anggota 1. Okta Rizky Mulyani, 2. Kiki Askia, 3. Karomatul Laila, 4. Sinta Wahida, 5. Farah Selviatus Zahro, 6. Maya Sofiana. Pengertian zakat. Zakat merupakan kata terbitan dari zaka, bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang, dan baik kepada harta zakat, pembayaran zakat, dan penerima zakat. Dari segi syara, zakat adalah pengeluaran harta tertentu dengan kadar tertentu, mengikuti syarat-syarat tertentu untuk dibagikan kepada golongan tertentu. Zakat infak. Infak berasal dari bahasa Arab yaitu yanfiku, yang berarti membelanjakan harta atau mengeluarkan. Jika diartikan dengan istilah, maka infak memiliki makna menyisihkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan dengan tujuan demi kepentingan yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya itu sodako. Jika diartikan menurut KPBI, sodako atau dalam bahasa Indonesianya yaitu sedekah, berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima yang di luar kewajiban zakat dan menyesuaikan dengan kemampuan si pemberi. Selanjutnya itu pajak. Pajak menurut istilah adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi atau imbalan langsung dari negara. Hasilnya ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Jenis zakat. Zakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Id, maka sifatnya seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Zakat harta. Zakat harta adalah zakat yang telah dibayarkan pada waktu yang tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing dimiliki perhitungan sendiri-sendiri. Objek zakat harta yang pertama, zakat binatang ternak. Contohnya yaitu zakat unta, zakat sapi atau kerbau, zakat kambing atau domba, zakat emas atau perak, zakat pertanian, zakat ziarah, zakat barang temuan atau tambang dan hasil laut, rizak, madin hasil laut seperti ikan dan mutiara, zakat perdagangan, zakat produksi hewan, zakat investasi seperti saham, obligasi, dan aset, zakat profesi dan penghasilan, zakat atas uang, zakat perusahaan. Objek zakat harta. Yang pertama, zakat binatang ternak atau zakat an'am. Dalam berbagai hadis ditemukan bahwa ada 3 jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu unta, sapi, dan domba. Syarat zakat binatang ternak adalah apabila sudah mencakup jumlah tertentu yang diterapkan syariah cukup nisbah, telah dimiliki selama 1 tahun atau haul, digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembianakan dan dagingnya, dan tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Perak. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, nisbah zakat emas, perak, dan uang adalah 20 miksal atau 20 dinar. Sedangkan nisbah perak adalah 200 dirham. Sebanyak perbedaan pendapat tentang 20 miksal tersebut setara dengan 20 gram emas. Ada ulama yang mengatakan 96 gram emas, 93,9185
bahkan ada yang 700 gram emas. Menurut Yusuf Al-Rogdowi, yang sekarang banyak dianut oleh masyarakat, 20 miksal adalah 85 gram emas murni, 20 dirham perak saat sama dengan 595 gram perak. Titik cukup haul dan dengan tarif zakat 2,5%. Zakat pertanian atau zakar ziarah. Menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia, zakat pertanian ini dikarenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Nisab zakat pertanian adalah sebesar 5 wasak atau sebanyak 653 kg, di mana 1 wasak sama dengan 60 sak sama dengan 2175 kg dikali 60. Pengenaan atau tarif zakat tergantung pada penggunaan irigasi. Jika penggunaan air hujan, maka tarif zakat sebesar 10% dan 5%. Jika menggunakan air irigasi, jika setengah tahun menggunakan irigasi dan setengah tahun lagi menggunakan air hujan, maka zakatnya adalah 7,5%. Begitu juga jika tanamannya dibudidayakan dengan menggunakan pupuk, maka sebesar zakatnya adalah 5%. Selanjutnya, zakat barang temuan, rizak atau tambang, al-ma'adin, serta hasil laut. Menurut Zumhar ulama, rizak adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut dengan harta karun. Kemudian pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisbah 85 gram emas murni, sedangkan ma'adin adalah seluruh barang tambangan yang ada dalam perut bumi, baik bentuk cairan, padat, atau gas, diperoleh dari perut bumi atau dari dasar laut. Nisab zakat barang tambang adalah 85 gram emas murni. Nisab diberlaku terus baik barang tambangan itu diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian ataupun beberapa kali penggalian. Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus sesuai dibayarkan ketika barang tambang itu berhasil digali sebesar 2,5%. Oke, baik, selanjutnya di sini ada yang namanya objek zakat. Nah, terdiri dari zakat profesi dan penghasilan. Untuk yang pertama, zakat penghasilan ini juga telah difatwakan oleh MUI dengan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Nisab zakat penghasilan adalah nisab emas 85 gram untuk pendapatan selama 1 tahun. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada zakat perusahaan atau institusi. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika memenuhi syarat, yaitu untuk yang pertama, kepemilikan dikuasai oleh muslim, bidang usaha harus halal, aset perusahaan dapat dinilai, dan aset perusahaan dapat berkembang, dan minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas. Nisab zakatnya yaitu 85 gram emas dan cukup haul dengan besar zakat 2,5%. Jika perusahaan menggunakan tahun Masehi, maka besar zakat adalah 2,575% standar AAOIV. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir, zakat atas uang. Zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki baik dalam bentuk simpanan atau bentuk deposito atau tabungan atau hadiah. Jika bentuk bagi hasilnya adalah bunga, maka tidak dapat dikeluarkan zakat atas bunga tersebut. Nisabnya yaitu 2,5%. Jika hadiah tersebut merupakan komisi, misal dari keuntungan perusahaan kepada karyawan atau pegawai, maka zakatnya 10%. Namun, jika komisi itu dari hasil profesi seperti maklar, maka aturan pembayarannya seperti zakat profesi. Dan jika hadiah tersebut berupa hibah yang tidak diduga-duga, maka zakat yang dikeluarkannya itu 20%. Namun, jika hibah tersebut sudah diduga-duga, maka zakatnya menjadi 2,5%. Oke, masuk pada penerimaan zakat. Ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, di sini ada fakir. Fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak
dalam memenuhi kebutuhannya atau keperluannya, sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya, orang yang memerlukan 10 dirham per hari, tapi hanya ada 4, 3, atau 2 dirham. Oke, untuk yang kedua di sini ada miskin. Miskin ialah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti yang diperlukan 10 dirham tetapi yang ada hanya 7 atau 8 dirham. Oke, untuk yang ketiga di sini pihak yang mengurus zakat atau yang disebut amilin. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, yaitu mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar zakat yang wajib disakati. Kemudian mengetahui para mustahik atau penerima zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka, serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang perlu ditangani, misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan penggunaan zakat dana. Untuk yang keempat di sini ada golongan mualaf. Mualaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada maslahatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dan dari musuh. Oke, untuk yang kelima di sini orang yang belum merdeka atau rikab, budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman seperti sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi. Untuk yang keenam di sini ada orang yang berhutang atau yang disebut ghorimin. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali, bahwa orang yang memiliki hutang terbagi menjadi 2 golongan sebagai berikut. Untuk yang pertama, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar, dan orang-orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya. Untuk yang kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi sebagian zakat walaupun ia kaya. Oke, untuk yang ketujuh di sini ada orang yang berjuang di jalan Allah atau yang disebut fisabilillah. Untuk yang kedelapan di sini orang yang melakukan perjalanan atau yang disebut ibnu sabil. Islam mendorong umatnya untuk berpergian dalam rangka untuk yang pertama mencari rezeki, untuk yang kedua mencari ilmu, untuk yang ketiga berperang di jalan Allah, dan untuk yang terakhir melaksanakan ibadah. Baik, selanjutnya yaitu orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama yaitu orang kaya, yang kedua orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, yang ketiga orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam, yang keempat bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya, namun diperbolehkan menyalurkan atau kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Yang pertama, menolong, membantu, dan membina kaum duafa atau orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera. Yang kedua, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai atau marhamah di atas prinsip ukhuwah Islamiyah dan takaful ijtimai, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. Yang keempat, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam. Yang kelima,
mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis, yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram, lahir batin. Dan yang terakhir, untuk menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umatan wahidah atau umat yang bersatu, musawah atau umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, dan takaful ijtimai atau sama-sama bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI. Yang pertama, Fatwa MUI nomor 8/2011 tentang amil zakat menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam. Yang kedua, Fatwa MUI nomor 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal, baik jenis maupun cara memperolehnya. Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat. Yang terakhir, ada Fatwa MUI nomor 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran. Jika amil zakat menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzaki. Baik, selanjutnya yaitu pelakuan akuntansi bagi lembaga amil. Yang pertama, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, diakui sebesar nilai wajar asetnya. Jika diterima dalam bentuk kas, maka jurnalnya kas didebit sebesar jumlah yang diterima dan penerimaan zakat dicatat di sebelah kredit. Kemudian jika diterima dalam bentuk non-kas, maka jurnalnya aset non-kas dicatat di sebelah debit sebesar nilai wajarnya dan penerimaan zakat dicatat di sebelah kredit. Yang kedua, jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atau zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Maka jurnal saat mencatat penerimaan fee, kas dicatat di sebelah debit dan penerimaan dana amil dicatat di sebelah kredit. Yang ketiga yaitu penurunan nilai aset zakat diakui sebagai yang pertama pengurangan dana zakat. Jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, jurnalnya penurunan nilai aset dicatat di sebelah debit dan aset non-kasnya dicatat di sebelah kredit. Yang kedua, kerugian dan pengurangan dana amil. Jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka jurnalnya kerugian penurunan nilai dana amil dicatat di sebelah debit dan aset non-kasnya dicatat di sebelah kredit. Yang keempat itu zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik, termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar yang pertama jumlah yang diserahkan. Jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnalnya penyaluran zakat dana amil dicatat sebelah debit, penyaluran zakat mustahik non amil dicatat sebelah debit, dan kas dicatat sebelah kredit. Namun jika sebesar jumlah tercatatnya, maka pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas. Jurnalnya penyaluran zakat dana amil dicatat sebelah debit, kemudian penyaluran zakat mustahik non amil dicatat sebelah debit, dan aset non kasnya dicatat sebelah kredit. Yang kelima,
Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Jurnalnya, beban dana fisabilillah dicatat sebelah debit, kas dicatat sebelah kredit. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Jurnalnya, beban dana amil dicatat sebelah debit, kas dicatat sebelah kredit. Yang keenam, zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil, diakui sebagai piutang penyaluran. Dan apabila amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran akan berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Jurnal penyaluran zakat melalui amil lain, jurnalnya piutang penyaluran zakat dicatat sebelah debit, kas dicatat sebelah kredit. Jurnal ketika amil menyalurkan pada mustahik non-amil, jurnalnya penyaluran zakat mustahik dicatat sebelah debit, piutang penyaluran zakat dicatat sebelah kredit. Jurnal pembayaran ujrah kepada amil lain, jurnalnya beban dana amil dicatat sebelah kredit, kas dicatat sebelah kredit. Baik, saya Kiki Askia izin melanjutkan presentasi. Di sini untuk dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan, misalnya mobil ambulan, rumah sakit, maka akan diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak yang tidak dikendalikan amil. Maka jurnal ketika membeli aset tetap yaitu aset tetap dicatat di sebelah debit, kemudian kas dicatat di sebelah kredit. Jurnal ketika menyalurkan aset tetap tersebut, penyaluran zakat mustahik ini dicatat di sebelah debit dan aset tetap dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, maka jurnal ketika membeli aset tetap dicatat di sebelah debit dan kas dicatat di sebelah kredit. Jurnal ketika menyalurkan bertahap, penyaluran zakat beban depresiasi dicatat di sebelah debit dan akumulasi penyusutan dicatat di sebelah kredit. Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya, akumulasi penyusutan dicatat di sebelah debit dan aset tetap dicatat di sebelah kredit. Kemudian di sini amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada yang pertama kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. Yang kedua kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil seperti presentasi pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Yang keempat rincian jumlah penyaluran zakat untuk masing-masing mustahik. Yang kelima, penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Jika ada diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Dan hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Selanjutnya yaitu keberadaan dana non-halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Serta yang terakhir yaitu kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.